selamat sore, selamat datang dan selamat beribadah di GKI Taman Aries. Sebelum memulai ibadah, mari kita simak beberapa informasi kegiatan gereja berikut ini. Bersama kita bertumbuh dalam iman melalui Growing in God, gabungan semua wilayah yang akan diadakan pada hari Selasa 6 Agustus 2024 pukul 19.30 melalui Zoom. Growing together, growing in God, growing in community. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu dalam rindu riang dalam usia indah. Pada hari Jumat 9 Agustus 2024 pukul 10 pagi. Persekutuan ini dapat diikuti secara onsite di gedung gereja maupun melalui YouTube. Ditunggu kehadirannya ya, Bapak Ibu, Oma Opa. Bulan Musik GKI Taman Aries 2024 akan kita rayakan selama 3 hari Minggu di bulan Agustus dalam kebaktian 1, 2, maupun 3. Kita akan merayakan ragam jenis musik gerejawi yang ada di dunia. 4 Agustus, jenis musik himne. 11 Agustus, jenis musik kontemporer. 18 Agustus, jenis musik Nusantara. Mari kita berpartisipasi di dalamnya. Biarlah segala yang bernafas memuji namanya. Haleluya. Khusus pada minggu ketiga, tanggal 18 Agustus 2024, setelah kebaktian pertama, kedua, dan ketiga, kita akan mengadakan ramah tamah dalam ruang komunal yang penuh dengan kehangatan dan kebersamaan. Dalam semangat memelihara kebinekaan Indonesia yang kemerdekaannya kita rayakan bersama, kami mengundang umat untuk turut hadir dalam ruang komunal ini. Tersedia makanan kecil khas Nusantara yang siap menemani kebersamaan kita. Untuk itu, kami mengajak umat untuk dapat berpartisipasi membawa makanan kecil yang akan dikoordinir oleh perwakilan wilayah masing-masing. Mari kita semua turut merayakan kebersamaan ini sebagai wujud cinta kasih Tuhan dalam komunitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom umat terkasih, kabar gembira untuk kita semua. Dalam rangka HUT ke-79 Republik Indonesia, Klinik Pratama Karya Kasih mengadakan pemeriksaan gratis, meliputi pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, dan tensi. Dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 pukul 8 pagi atau setelah upacara bendera. Kuota terbatas, jadi segera hubungi pengurus Klinik Pratama Karya Kasih. Yuk, jangan sampai kehabisan. Majelis Jemaat GKI Taman Aries membuka kesempatan bagi jemaat dan simpatisan GKI Taman Aries yang terpanggil untuk memberikan persembahan bunga mimbar. Mohon dapat mendaftarkan diri dengan cara mengisi buku yang tersedia di meja penyambutan atau menghubungi Tata Usaha GKI Taman Aries pada jam kerja. Halo parents, BPK Penabur Jakarta telah membuka pendaftaran penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2025-2026. Segera daftarkan putra-putri Anda ke psb.bpkpenaburjakarta.or.id. Jangan lewatkan kesempatan menjadi keluarga besar BPK Penabur Jakarta. Dan banyak promo menarik pada 10 Agustus 2024 dalam acara Penabur Spektakular. Untuk informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0878 20 200031. Enroll now and experiencing the future. Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Umat Tuhan yang terkasih, pada bulan Agustus kita akan memasuki bulan musik, sehingga dalam 1 bulan ini kita akan menghayati perjalanan musik seiring perkembangan waktu,
terutama dalam nyanyian atau yang kita kenal sebagai himne. Himne adalah pujian atau nyanyian umat untuk memuji Tuhan, dan nyanyian ini merupakan sebuah respons umat terhadap penyertaan Tuhan. Respons yang dinyatakan bisa dalam bentuk pujian, pergumulan, penyerahan diri, dan lainnya, menurut orang yang menciptakan nyanyian tersebut. Pada minggu pertama kebaktian GKI Taman Aries, kita akan melihat bentuk nyanyian umat yang sederhana, karena pada zaman dahulu teknologi belum secanggih zaman ini, sehingga umat dapat menghafal dan menyanyikan dengan melodi sederhana dan tidak memiliki notasi yang terlalu kompleks. Dengan demikian, kita akan bersama-sama menghayati nyanyian sederhana di dalam kebaktian ini. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Baik, sukacita hari ini? Sukacita ya, karena kita mau beribadah kepada Tuhan. Nah, mungkin ada yang baru pertama kali beribadah di GKI Taman Aries? Boleh angkat tangan? Ada? Oh, ini yang sudah berkali-kali ya. Ya, selamat beribadah. Kita akan memulai ibadah kebaktian sore ini. Ibadah sore ini akan dibuka dengan sebuah ayat yang terambil dari Mazmur 150 ayat 1 sampai 2. Haleluya, pujilah Allah di tempat kudusnya. Pujilah Dia di cakrawalanya yang kokoh. Pujilah Dia karena segala perkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Mari bersama memuji dan mengarahkan hati kita serta mengungkapkan bahwa Tuhan adalah surya hidup kita. Kaulah Tuhan surya hidupku. Ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Mu, firman hidupku. Kaulah hikmat-Mu, firman hidupku. Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan, ku satu penuh. Kaulah bagiku tempat berteduh. Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu. Kuasa surgawi Engkau kuasaku. Umat terkasih diundang untuk berdiri. Karena Allah sungguh berkuasa atas kita dan seluruh bumi. Marilah kita puji Allah dengan riang gembira dan penuh sukacita. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga
Marilah kita mulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Di video yang pertama, yang terakhir, saya mau tanya. Tadi tentang apa? Yang terakhir ya setelah warta lisan. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Atau lupa? Apa perlu ditayangin lagi? Ya, di bulan Agustus ini ada di gereja kita ada 2 yang spesial ya. Yang pertama seluruh Indonesia tahu. Bulan apa? Bulan kemerdekaan atau bulan proklamasi. Nah, yang kedua, saya mau tanya dulu, ada yang belum pasang bendera? Atau belum beli benderanya? Iya, kita diminta untuk pasang ya bendera. Nah, yang kedua, di bulan Agustus, tim musik, tim ibadah mengemas di bulan Agustus ini adalah bulan musik. Nah, di minggu pertama ini tentang musik dengan suasana himne. Musik, lagu-lagu himne biasanya berisi syair-syair, doa ataupun ungkapan syukur. Bahkan pergumulan hidup kita diungkapkan melalui pujian. Saat ini kita diajak juga untuk menghayati dan memaknai setiap pergumulan hidup kita sesuai dengan tema sore ini, arahkanlah hatimu kepada Allah. Kita manusia sering mengandalkan pada kekuatan dan kemampuan diri dalam menghadapi berbagai macam pergumulan hidup kita. Ketika manusia tidak lagi mampu menghadapinya, bahkan menyelesaikan persoalan hidupnya, maka kita manusia mudah marah, mudah kecewa, dan berputus asa. Karena itu saat ini kita merenung, memfokuskan, mengarahkan hati kita dan hidup kita kepada Tuhan. Kita kembali percaya bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan seluruh pergumulan kita. Asalkan kita mau mengarahkan hati kita dan hidup kita berfokus pada Tuhan. Yang mungkin tidak bisa kita lakukan atau mustahil kita selesaikan segala pergumulan kita. Saat ini kita meyakini kembali bahwa Tuhan dapat melakukannya, dapat menyelesaikannya. Asal kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita merenung dan kita memohon ampun kepada Tuhan. Terkadang hati kita, hidup kita tidak fokus kepada Tuhan, tidak berarah kepada Tuhan. Mari kita merenungkannya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, ampunilah kami jika dalam perjalanan hidup kami hanya melihat yang terlihat di sekitar kami. Kami kadang takut, khawatir, bahkan lari dari kehidupan nyata kami. Sehingga kami lupa akan janji-janji Tuhan, janji-janji penyertaan dan berkat Tuhan bagi kami. Kami abai akan panggilan Tuhan. Kami tidak berserah penuh padamu Tuhan. Terlebih kami tidak mengarahkan hati kami pada tuntunan kasih-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, yang penuh dosa dan celah ini. Amin. Kita akan meresponnya dengan memuji Tuhan. Buatlah hatiku lapang dan bersih.
bersukacita bahwa pengampunan kita diberikan oleh Tuhan. Seperti yang terdapat dari Matius 6 ayat 12. Kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kiranya damai dan pengampunan Kristus beserta kita semua. Kita akan bernyanyi, bersukacitalah selalu dengan semangat, dan kita salam damai kepada kanan kiri kita, depan belakang kita. Ya. Sambil kita bernyanyi. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Boleh sampai belakang juga boleh. Salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Pak Pendetanya boleh sampai belakang. Nyanyinya 2 kali. Dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu, Tunjukkan wajahmu. tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman, Lihat kanan, teman kiri, di kanan depan, belakang. kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Boleh duduk Bapak Ibu semua. Masih sukacita ya? Nggak ada yang sedih kan? Nggak ada ya. Karena saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang selalu membimbing hidup kita. Amin? Amin? Amin. Terima kasih suaranya ya. Nah, melalui firman yang hidup, kita meneguhkan bahwa kita selalu dibimbing Tuhan. Kita bernyanyi, ya Tuhan, bimbing aku. Bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu
Marilah kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus Tuhan ketika kita akan baca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, tiba saatnya bagi kami untuk diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, memahami, dan terutama melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari, di tengah tantangan hidup kami, untuk terus mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Pimpinlah setiap kami tempat ini termasuk hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bacaan Alkitab hari ini menurut Injil Yohanes pasalnya yang ke-6. Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-35. Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-35. Saya akan membacakan bagi kita semua. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang dimeteraikan Allah Bapa." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Sebab itu kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Apakah yang kau kerjakan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Sebab roti yang dari Allah ialah turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Pagi apa sore nih? Wah, sengaja mau lihat masih pada fokus apa enggak gitu ya. Bukan salah sebut loh Bapak Ibu dan Saudara ya. Selamat sore ya Bapak Ibu dan Saudara. Kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu arahkanlah hatimu kepada Tuhan ya, atau arahkanlah hatimu kepada Allah. Bapak Ibu dan Saudara, tema ini menjadi tema yang penting bagi kita renungkan.
pada saat ini ya Bapak dan Saudara. Mengapa ini menjadi tema yang sangat penting? Karena rupanya menurut sebuah penelitian Bapak dan Saudara, rupanya sebentar ya, bisa di ini ya, saya coba tes dulu. Oh sorry, dari ini ya, dari media ya. Oke, rupanya Bapak Ibu dan Saudara ada penelitian yang dilakukan oleh seorang akademisi, psikolog juga ya Bapak Saudara ya, yang berbicara mengenai attention span, perhatian manusia. Jadi ditemukan Bapak Ibu dan Saudara bahwa perhatian manusia semakin tahun bertambah, perhatian manusia itu makin pendek. Konon kabar ya, menurut Gloria Mark ya, di bukunya Attention Span itu, dia mengatakan bahwa dari hasil penelitian di tahun 2004 manusia itu punya perhatian terhadap sesuatu, khususnya menatap layar Bapak Saudara ya, bisa menatap layar selama 150 detik. Entah itu layar, entah itu buku, apapun yang kita tatap, kita bisa menatapnya selama 150 detik. Tetapi semakin kesini Bapak Ibu dan Saudara, di hari-hari ini, dalam rentang kurang lebih 2019 sampai 2024 gitu Bapak Saudara, rentang perhatian manusia itu ditemukan kurang lebih itu tinggal 45 detik Bapak Saudara. Katanya sih begitu. Itulah mengapa agaknya membuat aplikasi seperti TikTok itu laku keras Bapak Saudara. Atau Facebook ya, atau WhatsApp gitu ya, laku keras karena bacanya bisa cepat gitu ya. Orang nggak bisa tuh cuman melihat lama lalu membaca panjang-panjang. Perhatian orang sudah tidak selama itu lagi Bapak dan Saudara. Ini menurut penelitian. Semakin era digital semakin bertambah, semakin orang ditawarkan banyak hal untuk dilihat dan diperhatikan, semakin menurut penelitian, semakin rentang perhatiannya semakin pendek. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, ini menjadi tantangan. Mengapa? Karena ketika masalah, pergumulan, tantangan, atau apapun yang datang dalam kehidupan kita, tanyaannya, bisakah kita fokus pada Allah? Jangan-jangan ketika masalah, ketika pergumulan, ketika tantangan datang kepada kita, sulit bagi kita untuk bisa fokus kepada Allah, untuk bisa mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Ini tantangan kita Bapak Saudara, karena rasa-rasanya tingkat perhatian manusia itu semakin lama semakin berkurang juga Bapak Saudara. Ini menjadi tantangan kita. Jangankan kita Bapak Ibu dan Saudara, para pengikut Tuhan, kalau saya lanjutkan ya. Para pengikut Tuhan di dalam bacaan kita di Yohanes 6 ayat 24 sampai 35, itu juga memiliki perhatian yang terbatas Bapak Saudara. Mengapa? Karena setelah mereka menerima roti, ini adalah lanjutan Bapak Saudara ya. Yohanes 6 ayat 24 sampai 35 ini lanjutan dari kisah mujizat. Yang tentunya ada selingan Yesus berjalan di atas air. Tapi orang-orang yang datang ini, yang mengejar Tuhan ini adalah orang-orang yang dulunya merasakan menerima mujizat roti dan anggur. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara ketika mereka menerima mujizat itu, mereka terpana. Perhatian mereka kemudian tertuju kepada apa yang terjadi. Tetapi bukan kepada Yesusnya, tapi kepada apa yang mereka terima, yaitu roti dan ikan yang mereka dapatkan. Sehingga mereka mengejar Tuhan. Ketika Tuhan menyeberang di seberang laut, orang banyak berupaya untuk menemukannya. Dan ketika mereka menemukannya, mereka mengatakan, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Dan disitulah kemudian percakapan terjadi antara Yesus dan para pengikut-pengikutnya ini. Pengikut-pengikut yang pernah merasakan mujizat 5 roti dan juga 2 ikan ini. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara, ini menjadi tantangan tersendiri. Mengapa? Karena Yesus mengatakan, mereka bukan mengejar Allah, tapi mereka mengejar roti dan ikan itu. Karena itu lebih penting Bapak Saudara. Perhatiannya terfokus pada sesuatu yang lebih penting daripada memperhatikan Yesusnya.
Sehingga ini menjadi tantangan Bapak dan Saudara, seperti yang saya katakan, span atau jarak perhatian kita juga semakin menurun gitu ya. Kadang-kadang membuat kita menjadi ketika masalah datang yang kita fokuskan bukan pada Tuhannya, tapi pada masalah-masalah yang banyak itu Bapak dan Saudara. Bahkan mungkin saja Bapak dan Saudara, saat ini ketika Bapak Ibu dan Saudara mendengarkan khotbah saya, mungkin Bapak Ibu dan Saudara juga sedang kepikiran terkait dengan masalah-masalah yang sedang menerpa Bapak Ibu dan Saudara. Dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Bagaimana kita bisa mengarahkan hati kita kepada Allah, bukan hanya kepada hal-hal atau mujizat yang Ia berikan dalam hidup kita. Nanti kita akan dalami, Saudara ya. Karena itu, ketika kita membaca tema ini dan mencoba untuk menggumuli dari Yohanes 6 ayat 24 sampai 35, setidaknya ada dua hal yang bisa kita perhatikan di sini Bapak Ibu dan Saudara ya. Bahwa ketika kita diajak untuk mengarahkan hati kepada Tuhan, kita diajak pertama-tama tidak fokus kepada tindakannya, tapi fokus kepada yang memberi tindakannya. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana kita tidak membatasi karya Allah dalam hidup kita. Dan ini dua hal yang penting kalau kita mau mengarahkan hati kita kepada Tuhan Bapak dan Saudara. Di tengah banyak tantangan hidup, di tengah banyak perhatian-perhatian yang harus kita berikan bagi kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kita. Nah mari kita dalami Bapak dan Saudara. Dalam bagian yang pertama, saya mengajak kita untuk melihat bagaimana kita fokus pada Allah. Bukan hanya fokus pada perbuatan-perbuatan yang diberikan oleh Tuhan. Ketika di ayat 26 Bapak Ibu dan Saudara yang saya tandai di situ ya, yang saya coba berikan dalam slideshow itu. Di ayat 26 dikatakan, Yesus mengatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kenyang. Yesus kemudian berkata, bekerjalah bukan untuk makanan dalam binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal, yang diberikan anak manusia kepadamu sebab dialah yang telah dimateraikan Allah Bapa. Bapak Ibu dan Saudara, ini adalah cara Tuhan menggeser atau memurnikan atau mencoba untuk mengajak orang-orang yang mengejarnya untuk tidak fokus pada perbuatan yang ia lakukan. Karena perbuatan yang ia lakukan, mujizat yang ia lakukan adalah roti. Pelipat gandaan roti yang begitu banyak. Dan orang-orang menjadi kenyang dan ingin lagi merasakan hal yang sama Bapak dan Saudara. Tetapi Tuhan mengatakan bukan itu yang seharusnya kamu kejar. Tapi bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Siapa makanan itu Bapak dan Saudara? Kalau kita perhatikan, kita akan menemukan di ayat 35, Yesuslah roti kehidupan itu. Di ayat 35 digambarkan Yesus yang adalah roti kehidupan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, Yesus mencoba menggeser fokus dari makanan yang bisa binasa, makanan yang mudah membuat kita kenyang gitu ya, hanya sesaat saja, tapi kepada makanan yang sesungguhnya makanan yang abadi, yang kekal. Siapa itu? Ya roti kehidupan itu. Siapa dia? Ya Yesus itu sendiri. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara, ini adalah sebuah pernyataan Yesus yang tajam kepada orang-orang itu. Bahwa kalau Allah melakukan sebuah perbuatan dalam kehidupan mereka, bukan perbuatan itu yang penting. Tapi sesungguhnya Allah yang seharusnya menjadi fokus mereka. Ketika ada sesuatu hal yang baik terjadi dalam kehidupan para pengikut Tuhan, Yesus ingin menggeser perhatian mereka bukan pada perbuatan-perbuatan, mujizat-mujizat, tapi kepada Allah itu sendiri. Karena itu yang terpenting Bapak Saudara. Karena nanti kita akan belajar bagaimana perbuatan Allah itu gak bisa kita batasi Bapak Saudara. Karena itu mengarahkan hati kepada Tuhan itu pertama-tama ketika perbuatan-perbuatan Allah diberikan dalam hidup kita, kita bisa mengarahkan hatinya bukan pada perbuatannya, bukan pada mujizatnya, tetapi kepada Allah. Mengarahkan hati kepada Tuhan itu mengarahkan hati kepada sang roti kehidupan. Bukan pada perbuatan-perbuatan yang sekejap kita terima lalu kemudian
itu bisa berlalu begitu saja. Itu mungkin saja juga bisa tidak berulang dalam hidup kita. Mengapa Bapak Ibu dan Saudara? Karena sang pelaku itulah, Tuhan itulah yang memberikan tindakan itu ke dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu dan Saudara, ini menjadi penting. Ketika Bapak Ibu dan Saudara dalam kehidupan Bapak Ibu dan Saudara merasakan begitu banyak karya Allah, kembalikanlah itu kepada Tuhan, bukan kepada diri kita. Ketika Bapak Ibu dan Saudara merasakan berkat Tuhan, maka janganlah memfokuskan diri kita pada berkat, tapi kembalikan lagi kepada Tuhan. Sehingga sebetulnya kata-kata yang biasa kita sebutkan Bapak Saudara ya, puji Tuhan itu seharusnya bukan menjadi kata template, tapi sungguh-sungguh kita hayati. Kata-kata yang biasa kita ucapkan dalam liturgi syukur kepada Allah, itu bukan cuma sekedar kata-kata yang kita ucapkan atau template, tapi benar-benar kita hayati. Bahwa ketika Tuhan memberikan begitu banyak berkat dalam hidup kita, bukan berkat itu yang terpenting, tapi Tuhan sang pemberi berkat itu yang penting. Dan Tuhan sanggup memberikan berkat yang melebihi apapun yang kita bisa pikirkan. Karena tindakan-tindakan Allah itu adalah tindakan, nanti kita akan belajar di bagian yang kedua, tidak bisa kita batasi. Maka Bapak Ibu dan Saudara, ini penting sekali. Saat kita menemukan, menghayati mujizat atau kebaikan-kebaikan dari Tuhan dalam hidup kita, arahkan hatimu kepada Tuhan. Itulah mengapa dalam formula berkat, sebelum berkat ada pengutusan. Kembali ke dunia, apa yang dilakukan Bapak dan Saudara? Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Apa jawaban Bapak Ibu dan Saudara? Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Itu komitmen Bapak Ibu dan Saudara. Karena kita hidup di dunia yang menawarkan begitu banyak hal yang bisa membuat perhatian kita gampang terpengaruh. Yang bisa membuat kita tidak lagi melihat Allah sebagai sang sumber berkat, tapi justru melihat berkat itu. Sehingga ada begitu banyak orang yang mencari Tuhan karena berkat. Begitu banyak orang yang berupaya untuk melakukan sesuatu karena berkat, bukan karena Tuhannya. Maka tidak heran Bapak Ibu Saudara, ada muncul pemahaman-pemahaman dalam ibadah atau dalam gereja misalnya. Aduh, kalau saya nggak kasih persembahan, nanti Tuhan akan ambil berkat saya. Bapak Ibu dan Saudara, apakah itu pemahaman yang tepat? Rasa-rasanya tidak seperti itu. Kita memberikan persembahan bukan untuk mendapatkan berkat yang lebih banyak. Kita memberikan persembahan karena fokus pemberian persembahan itu ada pada Allah. Aduh, kalau saya nggak ke gereja, nanti besok saya nggak bisa ini nih. Usaha saya nggak bisa sukses nih. Bapak, Ibu, dan Saudara, bukan itu tujuan kita bergereja. Tujuan kita bergereja bukan supaya usaha kita sukses. Bukan supaya kita makin diberkati oleh Tuhan. Karena berkat dari Tuhan bisa datang kepada kita dalam bentuk apapun Bapak Ibu dan Saudara. Tapi yang utama adalah kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Bukan mencari apa yang menjadi berkat-berkat atau tanda-tanda sekunder sebagaimana yang ditunjukkan oleh orang-orang yang mengejar Tuhan ini Bapak dan Saudara. Ya. Sehingga tahun 2007-2008 tuh ada sebuah lagu yang menarik Bapak dan Saudara. Saya nggak tahu Bapak dan Saudara pernah dengar lagu itu atau enggak ya. Dinyanyikan oleh Chrisye dan Ahmad Dhani, dinyanyikan juga bersama dengan, kalau nggak salah dengan Ariel Noah gitu ya. Mereka menyanyikan, jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau menyebut namanya. Lagu ini dalam Bapak Saudara. Mengapa? Karena bukankah banyak orang mengejar Tuhan? Karena mereka mau mengejar surga dan neraka. Mereka mengejar berkatnya, bukan mengejar Tuhannya. Kalau surga dan neraka tidak pernah ada, apakah kita masih akan mengejar Tuhan? Itu pemurnian hati Bapak Saudara. Karena bukan perkara surga dan neraka. Kita ini melakukan sesuatu karena Tuhan yang sudah memberikan begitu banyak berkat dalam hidup kita. Pertanyaannya bagi kita bersama, apa yang kita kejar dalam hidup ini? Apakah Tuhan ataukah diri kita? Maka belajar memfokuskan diri kepada Tuhan itu sebuah perjalanan hidup yang harus terus kita perjuangkan. Ketika berkat hadir dalam hidup kita, ketika kebaikan datang dalam hidup kita, apakah kita masih mau melihat Tuhan, bukan hanya pada tanda-tanda atau mujizat-mujizatnya. Ini menjadi sebuah tantangan bagi kita bersama Bapak, Ibu, dan Saudara.
Nah, Bapak Ibu Saudara, di saat saya masih SMA atau kuliah begitu ya, ada sebuah tanda-tanda yang menarik nih Bapak Saudara ya. Ada satu ini nih Bapak Saudara ya, ada satu gambar yang menarik. Saya waktu itu pernah dibagikan juga. Saya nggak tahu Bapak Saudara pernah melihat juga pasti ya. Ini berbicara mengenai fokus nih Bapak Saudara. Bapak Saudara melihat apa di sini? Apa yang dilihat di gambar ini Bapak Saudara? Lihat sesuatu? Melihat apa? Nggak melihat apa-apa ya. Tapi Bapak Ibu dan Saudara coba perhatikan 4 titik yang ada di tengah-tengah gambar itu. Dan coba perhatikan secara konsisten, fokus betul selama 30 detik pada titik itu. Coba ya Bapak Saudara, perhatikan ya. Ini masih ada waktu kan ya Bapak Saudara ya. Khotbahnya masih panjang kok, jadi nggak usah khawatir ya. 30 detik Bapak Saudara ya. Coba ya. 30 detik ya. Ini nggak ada yang ngitung ya, nggak ada timer ya. Oke, nanti kalau sudah 30 detik, coba Bapak Ibu dan Saudara tutup mata Bapak dan Saudara atau perhatikan tembok di sekitar Bapak Saudara sambil berkedip. Apa yang Bapak dan Saudara perhatikan? Ya, jadi serius nih ya, fokus nih. Oke, sudah Bapak Saudara 30 detik? Kalau sudah coba tutup mata. Apa yang Bapak dan Saudara perhatikan? Ada yang berhasil menemukan sesuatu? Gambar apa Bapak Saudara ketemu? Tuhan Yesus. Ya, 30 detik tapi ya, sambil kedip-kedipin mata, itu nanti akan muncul gambar Tuhan Yesus Bapak Saudara. Ya. Nah ini nanti Bapak Saudara boleh lihat di Google ya, itu namanya Jesus Optical Illusion. Itu Bapak Saudara bisa temukan di Google ya, nanti bisa di-share ke WhatsApp grup juga. Ini sebenarnya lama sih, udah lama ya. Udah pernah dimainkan di masa lalu gitu ya. Tapi Bapak Saudara, apa yang ditampilkan di gambar ini sesungguhnya ingin mengajarkan kita sesuatu yang sangat penting mengenai fokus kepada Allah. Bahwa dibutuhkan keseriusan bagi kita, dibutuhkan sebuah latihan bagi kita untuk terus melihat kepada Allah pada saat segala hal itu terjadi dalam hidup kita. Ingat bahwa ada begitu banyak hal yang mungkin terjadi dalam hidup Bapak Ibu dan Saudara. Kejadian baik, kejadian buruk. Tapi ketika semua itu terjadi, apakah kita mengingat Tuhan? Dan itu butuh latihan fokus. Ya, jadi ketika Bapak Saudara nanti keluar, kembali ke rumah, merasakan sukacita, coba puji Tuhan, arahkan hati kepada Tuhan. Coba nanti ketika Bapak Saudara mendapatkan berkat, coba sebut syukur kepada Tuhan. Itu butuh sebuah latihan bagi kita untuk bisa terus memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Karena yang tadi dikatakan oleh penelitian, attention span kita itu terbatas. Sehingga kadang-kadang kalau kita nggak berlatih memfokuskan diri kepada Tuhan, kita jadi fokus pada masalah-masalah kita. Kita jadi fokus pada hal-hal yang bersifat ada di sekitar kita, hal-hal fisik, lahiriah belaka. Tidak melihat sesuatu yang jauh lebih dalam daripada itu. Dan itu yang Yesus coba berikan kepada para pengikutnya yang mengejarnya. Nah karena itu Bapak Ibu dan Saudara, yang kedua ketika Yesus mengatakan bahwa mereka perlu bekerja untuk semakanan yang tidak dapat binasa, yang bertahan sampai hidup yang kekal, di ayat 28 para pengikutnya bertanya kepadanya, apa yang harus kami perbuat supaya bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah? Mereka mungkin berpikir Yesus sedang mengatakan mengenai hukum Taurat. Mereka mungkin berpikir Yesus sedang mengatakan mengenai bagaimana mengerjakan karya-karya yang Tuhan berikan melalui aturan-aturan atau melalui berbagai peraturan-peraturan moral. Tapi Tuhan kemudian mengatakan, bekerja untuk makanan yang tidak dapat kekal itu berarti pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Dan ini yang menjadi hal yang berikutnya yang penting. Ketika kita sudah memfokuskan diri kita kepada Tuhan, kita belajar untuk melihat bahwa Tuhan itu ada di dalam setiap karya hidup kita. Maka berikutnya kita perlu belajar untuk percaya bahwa Tuhan sanggup berkarya. Tuhan sanggup melingkupi, memberikan yang terbaik
tapi bukan seturut dengan apa yang kita kehendaki, tapi apa yang Tuhan kehendaki. Dan karya Tuhan itu tidak terbatas, saudara-saudara. Para pengikut Tuhan yang merasakan mujizat itu, mereka sudah mulai bergeser pemikirannya menjadi pemikiran-pemikiran duniawi. Ketika Bapak Ibu dan Saudara membaca ayat 15, mereka sebetulnya hendak membawa dia dengan paksa dan menjadikan dia raja. Padahal sebelumnya mereka mengatakan dia ini adalah nabi yang akan datang ke dalam dunia. Fokus mereka udah bergeser. Bagi mereka, kehendak mereka adalah ini adalah orang yang bisa melakukan mujizat. Maka kita harus jadikan dia raja. Dia harus menjadi orang yang punya kuasa melebihi apapun juga. Sama seperti raja-raja di dunia. Tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Karena mujizat yang Tuhan berikan adalah mujizat yang Tuhan berikan seturut dengan karya Allah. Seturut dengan apa yang Ia kehendaki untuk menyadarkan orang-orang mengenai arti dari roti kehidupan itu. Bukan untuk menjadikan dia raja seperti raja-raja di dunia. Tapi sungguh-sungguh menjadikan dia seturut dengan apa yang Ia kehendaki. Yaitu mempercayakan diri sepenuhnya kepada Dia. Bahwa Ia sanggup bekerja membuat 5 roti dan 2 ikan menjadi bermultiplikasi banyak. Tapi di sisi yang lain Ia sanggup bekerja mengerjakan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan atau mereka kehendaki. Dan itulah karya Allah yang tidak terbatas, Bapak Saudara, yang tadi sempat saya sebutkan. Karena karya Allah itu bukan berbicara hanya sekedar memberikan roti, mujizat yang bersifat ragawi. Karena Tuhan sanggup memberikan berbagai hal lainnya yang mungkin di luar pemikiran kita, tapi kemudian dapat menolong kita merasakan berkat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, mengarahkan hati kepada Tuhan itu berarti mengarahkan hati pada kehendak Allah yang tidak terbatas. Tidak membatasi karya Allah dalam hidup kita. Tidak membuat Allah seolah-olah harus bekerja, berkarya seturut dengan apa yang kita pikirkan. Maka ketika kita memikirkan kata berkat, maka kita akan memikirkan kekayaan, umur panjang, kita memikirkan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Tapi bukankah Tuhan juga bisa memberikan berkat melalui kejadian-kejadian yang tidak dapat kita pikirkan atau kita gumuli, Bapak Saudara. Dan itu yang terjadi pada murid-murid Yesus di ayat 16-20 di Yohanes 6. Mereka bergumul setelah mereka merasakan mujizat, mereka kemudian merasakan angin kencang, Bapak Saudara. Setelah mujizat datang angin kencang, lalu kemudian datang lagi mujizat yang baru. Yaitu ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, karya Allah itu tidak bisa kita batasi. Yang perlu kita lakukan adalah mempercayakan diri sepenuhnya pada karya Allah. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun plot twist kalau bahasa anak muda zaman sekarang ya, plot twist yang diberikan Tuhan dalam hidup kita akan terima. Kenapa? Karena kita tahu karya Allah itu tidak terbatas dan Allah berkarya begitu luar biasa. Seturut dengan kehendaknya. Yang kadang-kadang melampaui apa yang kita pikirkan. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, apapun yang terjadi dalam Bapak Ibu dan Saudara hadapi saat ini. Entah tantangan, pergumulan, di pekerjaan, di keluarga, di pendidikan Bapak Ibu dan Saudara. Terhadap dengan orang-orang di sekitar Bapak Ibu dan Saudara. Bisakah kita mempercayakan diri pada karya Allah? Bisakah kita kemudian bertanya, apa yang menjadi kehendak Tuhan bagiku? Ketika aku harus menjalani tantangan ini, ketika aku harus mendapatkan sesuatu yang tidak aku inginkan, ketika kehidupan keluargaku seolah-olah penuh dengan tantangan dan kesulitan, ketika pekerjaanku seolah-olah dipenuhi dengan beragam tantangan dan beragam pergumulan, ketika pendidikanku seolah-olah tidak sesuai dengan kuinginkan. Bagi para teman-teman pemuda mungkin, kok rasanya tidak mendapatkan kuliah yang saya inginkan? Kok rasanya tidak mendapatkan kelas yang saya inginkan? Kok rasanya tidak mendapatkan nilai yang saya inginkan? Bisakah kita bertanya dalam diri kita, apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita? Kalau kita belajar seperti yang di sebelumnya Bapak Saudara, melatih
fokus kita kepada Allah, maka kita akan melatih fokus kita juga pada setiap hal yang sesungguhnya Tuhan hendak berikan dalam hidup kita. Yang kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, Bapak Saudara. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, seorang pencipta lagu himne yang terkenal bernama Johnson Oatman itu menciptakan sebuah lagu yang sangat bagus, sangat terkenal ya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu, apa Bapak dan Saudara? Hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Nah, nanti kalau dilanjutin jadi ibadah berikutnya Bapak Saudara ya. Tapi kira-kira lagu ini mau mengatakan, kalau topan keras melanda hidupmu, hitunglah berkat Tuhan. Karena ada begitu banyak berkat Tuhan yang Tuhan hendak hadirkan dalam kondisi topan keras badai sekalipun Bapak Saudara. Dan itu adalah pengalaman hidup dari seorang Johnson Oatman Bapak Saudara. Apa pengalaman hidup beliau sampai beliau menciptakan lagu yang begitu terkenal dan sering kita nyanyikan. Beliau ini bercita-cita menjadi seorang penyanyi Bapak Saudara. Tapi dalam segala upaya beliau untuk menjadi seorang penyanyi yang terkenal, mengejar cita-citanya, ia selalu gagal. Ada selalu badai yang menghantam kehidupannya, sehingga ia tidak bisa merasakan apa rasanya menjadi seorang penyanyi yang terkenal. Tetapi dalam badai yang begitu luar biasa menerpanya dalam perjuangan hidupnya untuk mengejar cita-citanya, Johnson Oatman menemukan ternyata Tuhan memberikan kepadanya kemampuan untuk menuliskan syair-syair puisi. Yang salah satunya lagunya adalah Bila Topan Keras Melanda Hidup. Ia kemudian bertumbuh dalam perjalanan hidupnya ini. Ia menuliskan syair-syair puisi dan syair-syair itu kemudian sampai kepada kita dalam bentuk lagu Bila Topan Keras Melanda Hidup. Hidupnya ia perjuangkan, ia berjuang keras untuk mencapai cita-citanya, tapi ia tidak mendapatkan apa yang inginkan. Tapi di tengah ia tidak mendapatkan apa yang inginkan, tengah badai topan yang menghantam perjuangannya, disitulah dia menemukan ternyata ada berkat Tuhan yang lain yang Tuhan sediakan. Apa itu? Kemampuan untuk menulis syair dan puisi. Itulah karya Allah Bapak dan Saudara yang tidak terbatas. Yang tidak bisa kita batasi hanya dengan pemikiran, hanya dengan permohonan, hanya dengan perencanaan-perencanaan kita saja. Karena Tuhan sanggup mengerjakan semua yang terbaik dalam hidup kita. Masalahnya adalah, maukah kita fokus kepada Tuhan? Melihat pesan Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kita pada kehendaknya yang tidak terbatas. Maka Bapak Ibu dan Saudara, kalau dua hal ini kita bisa lakukan, kita fokus kepada Allah, belajar terus memfokuskan diri kita bukan pada berkat-berkat yang datang kepada hidup kita, tapi kepada Tuhan, dan kemudian kita juga tidak membatasi karya Allah dalam hidup kita, mau menemukan pesan-pesan Tuhan dalam baik atau tidak baiknya hidup kita, maka disitulah Bapak Saudara, hati kita akan terus terarah kepada Allah. Pertanyaannya bagi kita semua, maukah kita memperjuangkan hal ini? Selamat merenungkannya Bapak Ibu dan Saudara, selamat mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Amin. Saat hening bagi kita. Firman Tuhan yang menegur kita untuk kembali fokus kepada Tuhan. Bukan kepada berkat Tuhan, pemberian Tuhan, tapi Sang Pemberi, Sang Sumber berkat. Kita terus mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Karena itu, kita mau menyerahkan hidup kita, bahkan waktu kita untuk Tuhan. Bagi Yesus kuserahkan.
bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan menaikkan doa syafaat, tapi kita akan melakukannya terlebih dahulu dalam doa kelompok. Bagaimana bagiannya, Pak? Nanti akan dibagi dalam kelompok-kelompok, Bapak Saudara ya. Ya, Bapak Saudara akan dipandu oleh tim untuk bisa mengarahkan Bapak Saudara untuk mengikuti doa dalam kelompok-kelompok ya.
Ya, puji Tuhan kita diberikan kesempatan untuk boleh saling mendoakan satu dengan yang lainnya dalam rangkaian doa syafaat ini. Kiranya menguatkan kita untuk dapat saling memperhatikan dan mendukung dalam doa satu dengan yang lainnya. Mari kita menaikkan pokok doa syafaat lainnya yang akan saya pandu dan akan kita tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas segala karya Allah dalam hidup kami. Baik buruk kehidupan kami mau belajar untuk fokus kepada Sang Pemberi kehidupan, Sang Pemberi berkat. Bukan pada berkat-berkat, sekedar berkat-berkat yang kami terima, tetapi sungguh-sungguh kepada Allah Sang Pemberi berkat itu. Sehingga dalam apapun kondisi kami mau belajar untuk memfokuskan diri kami pada Allah, meyakini bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang punya rancangan dan karya yang tidak terbatas, yang sanggup menolong hidup kami, yang sanggup menguatkan kami dalam menghadapi beragam tantangan dan kehidupan, sekalipun mungkin berbagai hal terjadi dalam hidup kami tidak sesuai dengan apa yang menjadi pemikiran kami. Maka pada saat ini dalam setiap doa-doa yang telah kami naikkan dalam kelompok, biarlah Tuhan yang melihat, Tuhan yang menjawab seturut dengan kehendak dan pimpinan Tuhan. Termasuk kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul dengan keadaan sakit dan dalam proses pemulihan. Tuhan berkati seluruh rangkaian pengobatan dan proses pemulihan yang berjalan agar dapat menolong setiap umat-Mu untuk bisa berpulih seturut dengan kehendak-Mu dan dapat menjalankan kembali kehidupan dalam rasa syukur, dalam kepercayaan penuh kepada Tuhan. Berkati setiap upaya yang dilakukan oleh tenaga medis maupun keluarga terkasih, biar itu menolong semuanya seturut dengan pimpinan dan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga bagi klinik Pratama Karya Kasih yang Tuhan hadirkan. Kiranya Tuhan berkati setiap program, setiap karya yang dilakukan, memberikan hikmat kepada setiap orang yang terlibat dalam pelayanan di klinik ini, agar dapat terus menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan maupun masyarakat yang berada di sekitar. Tuhan tuntun, Tuhan pimpin setiap program dari klinik Pratama Karya Kasih dan orang-orang yang ada di dalamnya. Kami juga berdoa bagi majelis jemaat, BPJ dan para aktivis, biar Tuhan berkati setiap perjuangan pelayanan yang mereka jalankan. Di tengah juga ragam pelayanan lain yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah berbagai pendidikan dan berbagai hal lainnya mereka perjuangkan. Tuhan tolonglah setiap umat-Mu yang Tuhan percayakan untuk dapat melayani sebagai majelis jemaat, sebagai BPJ dan sebagai aktivis, agar mereka dapat melayani dengan kondisi kesehatan yang baik, dengan hikmat yang baik juga dalam membagi waktu mereka dengan pelayanan lainnya, dan mereka dapat terus melayani Tuhan dengan sungguh hati. Kami berdoa juga bagi kehidupan jemaat Tuhan sebagai sebuah bangsa dan warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Kiranya di HUT RI yang ke-79 ini, setiap umat Tuhan bisa semakin bersatu dan hidup penuh kasih dengan sesama. Tuhan tolonglah penghayatan kami akan hari kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan bagi bangsa negara kami, sebagai proses bagi kami juga untuk menggumuli kondisi bangsa kami yang berada dalam masa transisi kepemimpinan, masa pilkada, masa tantangan dan krisis, dan juga berbagai hal yang sedang diperjuangkan. Biar Tuhan yang menolong pemerintah kami, Tuhan yang menolong kami semua untuk bisa berjuang bersama, melakukan bagian kami, untuk bisa menjadi mitra Allah dalam mewujudkan kehendak Tuhan bagi bangsa negara kami. Bapa, inilah rangkaian doa syafaat kami, tentu masih banyak hal yang kami mohonkan daripada-Mu, tapi kami percaya Tuhan melihat dan Tuhan akan menjawab seluruh rangkaian doa syafaat kami ini seturut dengan kehendak-Mu. Karena kami berdoa dan memohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
saatnya kita menyatakan syukur kita lewat persembahan atas kehidupan yang Tuhan berikan. Persembahan dilandaskan dari firman Tuhan dalam Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan kurban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Kita akan memuji Tuhan, sekarang bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, bahwa kami boleh ada dan berdaya hingga saat ini, dan kami diperkenankan untuk memberikan persembahan syukur kami ini ya Tuhan. Kiranya kami senantiasa dapat mengucap syukur atas kehidupan kami setiap hari, dan senantiasa bimbing kami agar hidup kami ini dapat berguna sebagai duta-duta kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita arahkan hati kepada Tuhan, bukan hanya kepada beragam karya dan berkat Tuhan, tapi juga sekaligus mari kita berserah kepada karya Allah, pada Allah yang sanggup berkarya melampaui pemikiran-pemikiran kita. Karena itu marilah kita kembali dan juga menerima berkat dari Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi saudara sekalian dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.
Haleluya. Amin. Maka pergilah sebab kita diutus. Syukur kepada Allah. Umat yang terkasih, mari kita mohon pimpinan Tuhan untuk kita terus berfokus pada Tuhan, mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Tuntun aku, Tuhan Allah. Bapak Ibu, kita saat hening. Ibadah telah selesai. Terima kasih telah beribadah bersama kami. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.